Selamat pagi teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Kadek. Ya, aku baru bangun. Jadi hari ini ada mood gitu, pengen cerita. Dari kemarin-kemarin tuh malas banget bikin video ya. Jadi kerjaan, tidur, makan, terus ya gitu deh. Nah, mengenai postingan aku minggu lalu, kan aku posting tuh positif karena lockdown. Jadi puji Tuhan berkat banget. Lockdown yang membawa hasil luar biasa gitu. Jadi ya banyak yang nanya, apa sih rahasianya, ada treatment apa gitu, makan apa gitu, akhirnya bisa hamil gitu. Aku mau ceritain di sini ya bagi teman-teman yang lagi menanti keturunan ya, semoga menyimak. Jadi kita itu sudah menikah 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Oktober ini mau 3 tahun gitu. Waktu setelah menikah niatnya memang sebelumnya pengen punya anak, tapi karena suamiku jauh, waktu tinggal di Bali, jauh, jadi bolak-balik dia kerja sebulan gitu kan. Jadi kita ketemu sebulan sekali. Plus kalau misalnya kita ketemu itu, aku juga masih kerja kan, paling aku ambil off 3 hari aja. 3 hari setelah dia datang itu aku ambil off 3 hari, atau sebelum dia terbang ke sini lagi aku ambil off 2 harian gitu, tergantung kan, fleksibel ya. Aku kerja juga sendiri, tapi aku nggak mau juga libur lama-lama, bosan kan terus libur gitu. Jadinya mungkin karena badan kita capek juga ya, dia juga capek, aku juga capek, jadi tidak berhasil waktu itu. Cuman kami tidak mau ambil pusing ya, kami nggak mau ambil pusing dengan pertanyaan-pertanyaan orang. Dan puji Tuhan juga keluarganya suami itu nggak nuntut gitu, nggak ada yang nanya, ayo kapan hamil gitu, kapan punya anak gitu, enggak. Jadi mereka menerima aku apa adanya. Kalau misalnya bisa hamil ya puji Tuhan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Dulu sih sempat sebelum nikah sebenarnya kita udah omongin sama Sean, kalau misalnya salah satu dari kita ada yang nggak bisa punya anak gitu, gimana gitu ya, kita bisa adopsi atau mungkin kita bisa kayak apa ya, kalau di sini kan dapat ya kesempatan 2 atau 3 kali gitu untuk bayi tabung itu, ambil sperma dari mungkin dari kakaknya atau dari dia, nggak ngerti ya, pokoknya gitu dah. Ada kesempatan, cuman kita mikir-mikir lagi. Nah, kalau misalnya kita nggak punya, ya udah nggak apa-apa, kita enjoy berdua aja gitu, nggak usah terlalu dipusingin gitu ya. Terus akhirnya udah lewat, kalau ditanya sama orang sih cuek aja gitu. Terus sudah mau pindah ke sini nih. Nah, pas mau pindah ke sini ada memang keinginan nih, pengen punya gitu, pengen punya anak kan. Kita sudah di sini udah nggak bolak-balik lagi ke Bali gitu, nggak ribet lagi gitu. Terus udah sampai sini sebulan 2 bulan sampai sini. Nah, sempet tuh aku sempat tes dan hasilnya sempat positif, terus tes lagi negatif, sampai aku ke dokter juga cek darah, tapi ternyata negatif. Mungkin ada infeksi ya di saluran kencing aku, terus ya nggak jadi. Terus aku putusin untuk udahlah, nggak usah mikirin punya anak gitu, nggak apa-apa kalau nggak punya. Makanya aku ambil kursus Sulamalis. Jadi pengennya kalau misalnya pengen punya anak lagi 1 tahun atau 2 tahun lagi baru gitu. Jadi kita enjoy gitu, nggak yang memikirkan harus punya gitu, nggak. Dan kebetulan juga waktu itu sempat mau ke dokter. Nah, aku bikin appointment ke dokter di sini juga.
tujuan aku bukan untuk punya anak sebenarnya. Tujuannya supaya dokter kasih tahu suami itu berhenti merokok. Tapi ternyata waktu ketemu dokter, suami nggak disuruh berhenti merokok, nggak ada tuh bahas yang rokok-rokok itu. Aduh gitu. Terus pulang kasih tahu sama mertua, ini nih dikasih tahu begini begini begini. Terus dia bilang iya nggak apa-apa, jalani aja dulu. Terus kapan diambil tesnya? Rencananya bulan Mei ini udah bikin appointment. Sean mau dites gitu spermanya dia gitu, tapi dia ditelepon sama dokter gitu karena ada COVID, jadi ditunda gitu. Nanti appointmentnya ditunda sampai kapan nggak tahu. Nah terus mertua bilang nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa, di sini ada kesempatan untuk coba bayi tabung apa 2 atau 3 kali ya, aku lupa ya. Terus tapi jangan terlalu berharap juga, karena itu bisa jadi bisa enggak, ada yang jadi ada yang enggak gitu. Kalau misalnya nggak jadi nggak apa-apa, kamu nikmati hidup aja, kamu travel as much as you can gitu kata mertua aku. Jadi mertua aku itu sportif banget gitu, itu yang membuat aku bersyukur juga. Nah terus akhirnya udah deh jalani aja gitu ya, seperti biasa, tanpa ada minum apa gitu, nggak ada. Jadi kita jalani. Pada bulan kemarin ya, April ya, mestinya aku udah dapet. Tiba-tiba kok enggak, tapi rasanya itu sakit-sakit kayak mau datang bulan gitu ya. Terus capek gitu juga, padahal aku kan nggak kerja karena lockdown kan, nggak boleh kerja di sini. Akhirnya tunggu, suami bilang tunggu dulu deh, mungkin biar lewat seminggu 2 minggu gitu. Dia bilang udah seminggu lewat gitu, ternyata belum juga. Aku kira besok paling dapat juga, ternyata belum. Terus akhirnya udah sampai 10 hari ya. Aku kan suka minum dalgona juga gitu waktu itu. Kalau dalgona kan kopinya banyak tuh, jadi aku sering bikin ya. Aku takutnya kalau misalnya nggak tahu gitu, aku minum sembarangan gitu kan, kasihan babynya. Terus akhirnya sore itu suruhlah Sean beli, ayo kamu ke chemist dulu beli gitu. Terus akhirnya beli. Nah sore kita ambil, kok iya garisnya 2, ini bener nih. Terus nantinya akhirnya aku beli lagi, masih nggak percaya, beli lagi tes pack yang lain gitu, yang ada tulisannya, terus ada tulisan ngitung minggunya, minggu keberapa. Nah beli lagi dia ke kemis yang satunya, karena yang di dekat rumah ini nggak ada gitu. Terus pulang kita cek lagi ya, yang seperti hasil yang kemarin aku upload itu ya. Akhirnya oh ini benar, terus kasih tahu lah keluarga gitu dan teman-teman dekat gitu. Ya akhirnya begitu deh. Hari pertama tahu aku hamil, aku tuh biasa aja. Biasa aja, karena jujur ya aku masih belum siap gitu. Aku masih pengen setahun atau 2 tahun lagi sebenarnya. Jadi biasa aja gitu, nggak yang aduh gitu. Masih belum percaya gitu, karena masih istilahnya apa ya, masih trauma sama bulan yang kemarin itu. Ternyata hasilnya bohong gitu ya, test pack-nya error, tapi ternyata enggak, puji Tuhan gitu. Sampai sekarang aku tuh masih oke, masih sehat, dan udah jalan 9 minggu. Jadi
rahasianya sebenarnya nggak ada rahasia sih ya, berjalan begitu aja. Karena aku selalu meminta sama Tuhan, kalau memang Tuhan kasih ya udah dikasih gitu. Kalau misalnya enggak, kalau enggak yang terbaik buat aku ya udah nggak apa-apa gitu. Kita juga masih bisa menikmati hidup, ada ataupun nggak ada anak, kita masih bisa menikmati hidup. Tapi sekarang ini aku bersyukur banget sih, semakin hari itu semakin excited sebenarnya. Nggak seperti yang di awal tuh nggak terlalu excited. Kalau sekarang sih udah mulai setiap hari gitu, kayak baca-baca tentang perkembangan janin. Terus aku excited juga untuk nunggu scan-nya, karena aku sih berharapnya ini kembar. Kami ada keturunan kembar dari Sean, ada neneknya triplets, terus ada kakeknya gitu ya, kakeknya bapaknya atau apa gitu, ada yang kembar juga. Dari aku, sepupu aku kembar, terus ponakan juga kembar gitu. Sebenarnya kami pengen kembar cewek cowok gitu, tapi ya terserah Tuhan gitu, yang terbaik buat kita semampunya kita begitu. Jadi ya gitu deh. Ya senang sih sekarang, senang banget, bahagia banget, senang gitu. Dibuat teman-teman yang masih menanti, yang belum, jangan panik, jangan stres, jangan ya cuek aja sama omongan orang-orang. Yang penting support dari suami ada. Sebenarnya support dari keluarga itu penting banget. Jelaskan sama mereka, ini tuh nggak bisa kita kejar dan nggak bisa kita tolak juga gitu. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan kasih. Kalau memang belum, ya belum gitu ya. Tetap semangat aja, tetap bekerja juga. Maksudnya bekerja ya, baik-baik sama suaminya. Jadi harus membangun hubungan gitu, membangun hubungan sama suaminya. Jadi menikmati hubungan itu begitu. Oke, itu aja ya. Aku nggak bisa cerita lama-lama, ini tenggorokan udah serak. Sampai ketemu lagi di vlog aku yang berikutnya. Teman-teman kalau suka silakan like, atau mau tanya silakan komen. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. And sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Stay safe, God bless you. Dadah.